Halo masyarakat, sedapnya tugas. Oke baik, perkenalkan saya Ubedil Sahab dengan NIM 2310026012 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perkembangan bahasa Indonesia sesuai dengan materi perkuliahan sebelumnya yang dibawakan oleh Ibu Dr. Nina Quina Hadi Putri, SS, SPD, MPD. Dan ya, ini simak aja videonya ya. Oke, ngomongin bahasa Indonesia nih. Pasti teman-teman sudah tahu lah ya bahasa Indonesia itu dari mana. Iyalah, bahasanya dipakai sehari-hari kok. Bahasa bangsa Indonesia juga. Tapi teman-teman pernah kepikiran gak sih? Kayak bahasa Indonesia tuh dari mana sih? Atau sebelumnya bahasa Indonesia itu gimana sih? Kan nggak mungkin kan tiba-tiba bahasa itu nongol sendiri gitu. Jadi, nih faktanya nih ya. Jadi bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu loh teman-teman. Hah? Bahasa Melayu? Emang bener? Iya bener, bahasa Melayu kan, nggak salah dengar. Mungkin juga teman-teman ya mungkin bakal tidak asing dengan bahasa Melayu ini karena bahasa Melayu ini itu bahasa negara sebelah, negara tetangga gitu. Atau mungkin juga teman-teman bisa sering dengar bahasa Melayu itu atau bahasa Malaysia lah ya istilahnya. Itu kan bahasa mungkin ada beberapa di kartun-kartun yang teman-teman pernah tonton pas kecil. Nah, berhubung nih bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, itulah kenapa pas teman-teman dengar orang bahasa Melayu bahasanya tuh ya nggak asing sama bahasa Indonesia, memang mirip-mirip. Nah, jadi pada zamannya itu bahasa Melayu ini pernah digunakan sebagai lingua franca. Nah, apa itu lingua franca tuh? Apa sih lingua franca? Nah, jadi lingua franca itu adalah bahasa sehari-hari yang hampir digunakan seluruh Asia Tenggara. Nah, tapi itu kapan ya? Nah, jadi sebelum itu bahasa Melayu ini sempat digunakan di beberapa prasasti-prasasti loh. Oke, jadi prasasti itu apa? Nah, jadi prasasti ini adalah suatu media yang digunakan oleh orang-orang masa lalu untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi ke orang-orang di masa depan atau orang-orang yang nantilah. Tapi semua prasasti itu nggak menggunakan bahasa Melayu loh. Nah, ada berikut saya akan jabarkan beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Oke, yang pertama nih, jadi ada yang namanya itu Prasasti Kedukan Bukit, itu dari Palembang. Prasasti ini tuh digunakan pada tahun 683. Nah, setahun berikutnya munculnya prasasti kedua pada tahun 684, yaitu Prasasti Talang Tuo, masih dari Palembang. Oke, prasasti ketiga nih. Jadi nama prasastinya itu adalah Prasasti Kota Kapur dari Bangka Barat. Itu digunakan pada tahun 686. Nah, itu dia bagaimana tuh bahasa Indonesia itu bisa muncul, yaitu dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu ini dulu digunakan untuk berkomunikasi melewati prasasti. Dan juga tadi saya sudah sebutkan beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Akan membahas tentang fungsi nih. Nah, fungsi bahasa Melayu itu pada zaman-zaman kerajaan Sriwijaya dulu. Jadi untuk fungsi yang pertama itu bahasa Melayu itu adalah bahasa budaya dan juga buku aturan hidup. Lalu bahasa Melayu juga adalah bahasa yang menghubungkan antar suku. Dan juga bahasa Melayu itu sempat digunakan sebagai bahasa perdagangan. Bahkan bahasa Melayu itu adalah bahasa resmi di kerajaan pada zaman kerajaan Sriwijaya terdahulu. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari bahasa Melayu. Nah, kenapa nih habis itu bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia? Nah, jadi itu disebabkan oleh bahasa Melayu. Bahasa itu diterima oleh semua suku. Lalu karena juga bahasa itu sempat menjadi lingua franca dan bahasa sehari-hari dan juga bahasa Melayu juga sudah sempat menjadi bahasa digunakan untuk bahasa perdagangan. Lalu karena bahasa Melayu itu sistemnya sederhana, jadi orang-orang tidak bingung kenapa. Itulah menjadi alasan kenapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, lalu saat sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi bahasa itu diresmikan dan ada di Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Itu terdapat di Undang-Undang Dasar bab 15 pasal 36. Nah, lanjut, bahasa Indonesia itu juga memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan.
Lalu yang kedua itu adalah sebagai identitas nasional. Jadi negara Indonesia itu memiliki identitas dengan bahasa Indonesia. Berbeda, ada beberapa negara yang tidak memiliki bahasa tersendiri. Contohnya Singapura, negara tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, berbeda dengan Indonesia, Indonesia memiliki bahasanya tersendiri. Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai bahasa atau alat penghubung berbagai suku. Ya, Indonesia ini besar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa yang digunakan berbeda-beda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Banjar, ada bahasa dari Sulawesi, dari Papua. Yang digunakan bahasanya berbeda-beda karena berbeda suku, berbeda tempat. Nah, bahasa Indonesia di sini adalah menghubung semua suku. Jadi pada akhirnya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa negara karena yang pertama, Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar akademik. Mau dimanapun daerah Anda, bahasa yang digunakan pada bidang akademik, pada sekolah, kuliah, atau apapun adalah bahasa Indonesia, termasuk bahasa pada buku-buku yang terbit di Indonesia. Lalu yang ketiga itu sebagai alat perhubungan nasional. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan di seluruh bahasa Indonesia. Semua orang bahasa Indonesia harus memahami atau bahkan bisa memahami bahasa Indonesia tersebut. Makanya dibilang sebagai alat penghubung suatu bangsa atau alat penghubung nasional. Nasional itu berarti mencakup Indonesia. Lalu yang terakhir ada namanya sebagai alat pengembangan budaya dan juga iptek. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nina dan juga teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jika misalnya ada kata-kata yang sulit dimengerti atau ucapan saya yang membingungkan, mohon dimaafkan. Karena itu juga saya jelaskan menurut pemahaman saya, mungkin bisa dikoreksi untuk kedepannya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.